Oke guys, bertemu lagi dengan saya. Sorry, tadi kamu tuh. Oke guys, sahabat Freedom, bertemu lagi dengan saya Arul Gendeng dalam acara Carlota. Pada malam hari ini saya sudah memanggil atau menarik salah satu narasumber atau bintang tamu kita pada malam hari ini. Ya orangnya ya biasa-biasa aja. Sekarang saya sudah bersama bintang tamu dan juga dua pengawal yang KA ya. Malam hari ini terang sapa dulu ya. Sapa. Halo. Iya. Nama maksudnya terang sapa dulu bintang tamu pada malam hari ini. Selamat malam Kak. Malam kakaknya. Bisa di perkenalkan diri dulu untuk teman-teman kita yang ada di Bolsel dan seluruhnya. Yes. Hai teman-teman yang di Bolsel dan seluruhnya. Ya. Kenalin aku Tinae dari Jakarta. Kebetulan lagi traveling di sini lintas Bolsel. Dipungut. Bukan dipungut sih. Bukan Diapain? apa ya? Diseret. Enggak lah, karena aku bawa motor. Berarti aku datang sendiri. Sendiri. Oke. Ini adalah malam spesial bagi kita semua karena memang orang dapat culik ini bintang tamu. Ya memang ada paksa, jadi ada buju sekitar 2 jam ya. 2 jam tadi ada Buju ya, baru bisa ikut kemari. Dan di samping kanan saya sudah ada Bapak Pujangga kita. Halo. Bapak Rifai ya. Mbah Yang Yong ya. Mbah Yang Yong. Dan di sebelah kiri ada siapa nama tadi? Lupa. Ardi. Oke, Ardi Janggu. Biasa aja, Bro. Santai. Iya, Relax. Bisa disebut dengan Hulk ya, karena panggil dia Hulk. Karena badannya kecil ya. Menjaga makan rajin. Oke. Langsung saja panggil apa ini, Mbak? Kak? Ibu? Panggil kakak aja lah. Kakak. Iya, Kak. soalnya kalau panggil ibu entar bapaknya mana? Oh ya, betul. Ya kan? Bapaknya mana? Yang di samping. Ada di samping mana? Samping. Bapak? Sampingnya dia. Oke. Siapa tahu toh? Karena kebetulan juga Mbak Tina ini dengar juga masih two parents ya. Masih, orang tua masih lengkap. Oh ya. Maksudnya masih single parents maksud saya. Single parents berarti udah nikah? Ya belum dong. Belum ya, single parents itu udah nikah. Iya, single parents itu berarti kalau bahasa Portugis. Bahasa kasarnya itu jendes Oh, jendes. atau dudes. Dudes ya. Tapi ini masih apa ya? Masih Belum ada ikatan, belum sampai ke tahap itulah Kak. belum ya, masih. Makanya dipanggilnya Dipanggil kakak. kakak. Oke. Jadi nama tadi siapa? Kak Tina. Iya. Ya, dipanggil Tina ya. Iya boleh. Kak Tina ini asalnya dari mana, Kak? Kalau asal sebenarnya aku tuh suku Batak. Suku Batak. Suku Batak dari Sumatera Utara. Terus Apalagi? dari suku Batak itu ya karena memang terang sempat kepo tadi juga, saya lihat-lihat di Facebooknya Katina, di IG. Emang udah di follow, udah di add? Oh sudah, jadi buat penontonnya di rumah jangan lupa ya. Oke. Atau yang di jalan, atau yang lagi di Kobong, follow Instagram, Facebook, ada YouTube juga kan? Ada YouTube-nya juga. Nanti ada di bawah sini. Iya nanti ada di bawah. Di terta. Ya. Atau di description. Subscribe-nya sudah banyak. Belum kakak. 1,14 ribu. Baru nggak ada belasnya. Oh, Cuman ribu aja, 1.000. 1,4 ribu. Iya. 14 ribu. 1.000. Oh 1 ribu. Berarti 1.000. 1000. Baru mulai. Baru mulai juga di tengah pandemik sih sebenarnya. Oh jadi buat konten-konten itu. Iya, cuma kayak apa ya, lebih mengisi waktu kan. Selama ini kan kita jalan nih, traveling, terus kerja, banyak footage yang nggak pernah dipublish. Pas selama pandemik ini kan pada nggak ada kerjaan.
Ya. Jadi mulai aktif lagi di laptop, ngedit-ngedit, iseng-iseng, posting. Nah posting juga tuh sebenarnya dulu tuh aku travel blogger, Travel blogger. nulis. Ente tahu itu? Travel blogger. Enggak. Oke. Terus Kak? Jadi travel blogger itu karena udah mulai sekarang di masanya pada visual. Nah kebetulan aja aku mikir gini, yaudahlah kayaknya aku mesti buat YouTube deh. YouTube itu aku dedikasiin tuh sebenarnya untuk orang tua. Karena orang tua kan di Jakarta, sedangkan aku tuh ada di Labuan Bajo, kadang di Sulawesi, kadang di Bali. Nah itu yang ngebikin aku juga pingin orang tua aku tuh tahu aku tuh kemana. Jalan-jalannya kemana aja, temen-temennya siapa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, just info for worst skenario-nya itu lebih yang kayak kalau misalnya aku punya anak terus aku amit-amit lah ya meninggal cepat atau kayak gimana, anakku tuh tahu mama tuh seperti apa sih dulu. Jadi ada recordnya, ada kenangannya. Oh orang tua aku tuh seperti ini gitu. Nah ternyata dari YouTube itu bukan dari YouTube sih sebenarnya, dari video-video itu bikin inspirasi ke perempuan-perempuan lain juga. Bahkan laki-laki juga yang kayak mereka mau traveling sendiri, jalan-jalan sendiri. Itu sebenarnya. Jadi yang kayak ya udahlah ya, sekalian suka juga jalan-jalan dibikinin video. Kenapa enggak? Mungkin kalian-kalian juga punya hobi yang sama tapi takut mau mulai, dicoba aja. Semua tuh berawal dari coba-coba. Siapa tahu jadi demen. Kayaknya di samping. Boleh. Aduh. Cut ya, cut. Iya, jadi apa salahnya mencoba, sedangkan mencoba itu tidak salah. Iya, tapi jangan coba yang lain ya. Tidak mengapa. Jangan coba yang lain. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, terutama untuk narkoba. Betul sekali. Tidak ada kata coba-coba untuk Apalagi narkoba. buat anak. Jangan coba-coba. Buat anak, kalau untuk pasangan yang sudah resmi menikah tidak apa-apa. Oh, itu. Resmi ya. Tapi emang kakak udah nikah? Kakak udah nikah kan? Sudah. Berarti udah coba-coba atau nggak coba lagi? Masih ada hoba. Apa hoba itu? Oh, ngintip. Oh masih Ya, masih ngintip dulu. mengintip. Jadi belum. Soalnya kan kita ini nih enaknya aku lagi traveling itu sebenarnya ketemu dengan teman-teman yang berbeda budaya, suku, bahasa. Jadi aku juga nambah bahasa, aku juga nambah pengetahuan. Ternyata yang kata dia apa bahasa apa tadi? Koba apa? Hoba. Hoba. Ternyata hoba itu ngintip. Ngintip. Gitu. Kalau kita di Kupang itu namanya Maloe. Maloy. Maloe. Maloe itu istilahnya kayak udah ngintip. Ngintip. Dia Maloe. Dia intip. Kalau di sini cuman maleo. Adanya maleo. Itu burung kakak. Iya itu. Sudah dijelaskan tadi beberapa Poin-poin penting lah ya. poin-poin penting untuk jadi yang buat mungkin banyak juga penonton yang melihat video ini mungkin akan semangat lagi menghidupkan YouTube-nya ya. Apapun itu konten-kontennya. sebenarnya. Betul sekali. Apalagi kita juga Kak, channel Peredam Bolsel ini baru terhitung 3 minggu lalu ya. Belum 1 bulan. Iya, kita buat konten seperti ini ya. Jadi terang juga ya, sebagai anak-anak muda yang ini harus dituntut lebih kreatif lagi. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa. Ada juga beberapa konten-konten lain. Tapi isi konten-konten ini lebih yang ke inspiratif kan ya? Ya, selain inspiratif juga dia terang balut dengan komedi. Oh, dengan komedi. Iya. Nanti kayaknya aku mau nonton, soalnya aku baru subscribe, belum nonton. Siap. Langsung disuruh ikut masuk video sini. Jadi pada malam hari ini orang akan membahas seluk-beluk. Seluk-belut atau beluk? Beluk. Beluk, kalau belut bahaya. Kalau belut itu yang dimakan. Digoreng. Iya, di sini belut. Biasa itu. Itu yang di mas-mas depan. Yang digoreng pakai nasi panas, pakai sambel. Itu belut. Itu belut. Oke, selut belut berarti ya. Selut beluk tentang Kak Tina ini, karena memang Kak Tina ini mau bercerita tentang hutan. Ayo. Bercerita di air. Cium. Hidupnya di air. Duyung dong. Karena kan biasa kan di iklan-iklan itu kamu cocoknya di air ya kan. Kamu cocoknya di darat ya. Tapi kalau di air nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kan? Iya, karena kasurnya basah. Namanya mata ikan. Oke, mau bercerita tentang apa namanya lagi?
tur apa namanya perjalanan bisa semua ya. Jadi itu orang ingin tanya di sini Katina, perjalanannya Katina sebagai apa dia nama itu dulu? Pejalan atau traveler? Bukan traveler. Pejalan Ya, karena memang Katina sama aja Kak, itu bahasa Inggrisnya traveler. Oh ya, bahasa Inggris. Traveler. Itu kan bahasa Inggris. Kalau di sini teller Kak. Kalau saya bahasa Inggris itu di bengkel. Ya. Itu kunci Inggris. Kunci Inggris. Itu kunci Inggris. Coba pukulakan dulu. Ya. Oke. Oke, itu bengkel ya, Pak. Iya, kalau di bengkel bahasa Inggrisnya itu. Jadi sebagai seorang traveler itu, karena memang traveler itu kan biasanya juga orang berjalan itu ada juga yang traveling yang kesana kemari naik pesawat. Iya, benar. Naik mobil, ada yang naik sepeda, ada juga yang terbang ya. Tadi udah pesawat Kak. Sudah. Maksudnya pesawat ada yang model DP model pesawat, ada juga yang memang kan baru-baru keluar tuh Pongo Airlines. Jadi Pongo itu kayak hantu. Swanggi. Oh, Swanggi. Itu Swanggi Kakak. Swanggi. Jadi nih sedikit informasi juga, walaupun aku orang Batak nih ya. Kebetulan juga aku tuh kuliah di Kupang, di NTT. Jadi Swanggi itu ya istilahnya mungkin aku salah, itu yang manusia yang bisa terbang. Manusia terbang yang istilahnya ada hal yang tidak bisa manusia normal lakukan. Namanya Swanggi. Kalau kita di sini itu namanya Pongko. Pongko, Iya, pok itu. Pok ya. Yang di atas genteng itu. Biasa dia terbang. Yang batunggu darah anak bayi gitu. Biasanya begitu. Ih, kasihan nih. Karena kebetulan juga Bapak ini memang pekerjaannya itu tidak. Oh. Mestinya menang. Pantas dia kurus terus ya. Susah soalnya harus begadang malam-malam kan, nangkepinnya kan malam-malam. Makanya kalau ini kan nggak ada yang kurus-kurus nih. Iya. Saya juga masih kurus. Oke. Traveling ya. Iya. Traveling itu jalan-jalannya. Iya. Jalan lah jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, jalan-jalan ini kenapa Kak Tina memilih itu? Kenapa pilih jalan-jalan? Jadi sebenarnya hobiku tuh banyak. Ya. Hobiku itu masak, iya. Hobiku itu tidur, iya. Mandi, iya. Nonton, iya. Itu bukan hobi ya, itu aktivitas ya. Aktivitas itu sebenarnya. Aktivitas ya. Iya. Tapi sering dilakukan. Iya. Nah, ternyata jalan-jalan ini lebih sering dilakukan. Jadi bisa dikatakan juga itu salah satu aktivitas, bukan hobi. Kalau untuk aku pribadi. Iya. Jadi kenapa memilih jalan-jalan? Karena jalan-jalan itu aku tuh ngambil banyak hal gitu loh. Banyak yang didapat juga. Yang aku patokannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saat aku berjalan ini, yang aku bilang tadi sebelumnya, banyak ketemu orang-orang baru, bahasa baru, budaya baru, bahkan berbeda agama. Dan aku yang sebagai pejalan yang datang ke tempat yang baru, apakah aku bisa masuk berbaur dengan mereka atau mereka bisa baru dengan aku, sebenarnya itu tergantung dari selama kita berjalan. Jadi semakin banyak kita berjalan, semakin banyak dapat pengalaman, semakin banyak pelajaran lah gitu. Jadi yang kayak mungkin sedikit-sedikit aku tahu bahasa atau logatnya untuk Sulawesi Utara. Nyanda, ngoni, ya kan? Itu karena posisinya aku tuh jalan ke Sulawesi Utara. Kalau aku jalan ke Sulawesi Selatan pasti sudah makan Ki. Makan mie dulu. Padahal yang dimakan nasi, bukan mie. Nah, itu kan Sulawesi Selatan. Jadi itu yang bikin aku suka jalan-jalan. Banyak ketemu banyak sekali budaya. Bahkan bukan cuma budaya, kayak ke alamnya juga. Nah, itu tadi yang Kakak bilang, yang kalau aku suka berenang, ternyata di sini bahasa di sini tuh Batobo. Ya kan? Aku suka Batobo juga. Aku suka naik gunung juga. Cuman yang nggak aku suka itu mencari pasangan belum dapet. Curhat ya, bukan sesi curhat ini kan? Bukan sesi curhat, jangan curhat-curhat ya. Bahaya ini. Saya ada yang belum dapat. Ada yang baper. Oh, ada yang baper.
Oh ya? Cici. Mungkin di antara kalian penonton yang penasaran langsung di DM ya. DM mereka, jangan DM aku, jangan. Penuh ntar DM-nya. Jadi kebetulan kita bertiga pada malam hari ini baru juga ketemu Kak Tina ini. Karena memang saya juga lihat di IG-nya Kak Tina di Facebook itu, mungkin penonton juga di rumah di Kobong atau di jalan bisa mengkepo sedikit itu ya, karena memang di dalam perjalanan itu ya bukan cuma sekedar ya dari kalau saya juga pejalan Traveler. trepedes, Apa travelers? jalan-jalan tingkat desa begitu. Oh. Jadi desa ke desa ya. Boleh. Iya. kan, Boleh, trepedes boleh. ya. Boleh. Bahasa baru lagi didapat Iya. tuh. Itu anaknya traveling, enak jalan-jalan, dapat kosakata baru. Walaupun gak ada di kamus KBI. Selain kosakata baru, muka baru juga kan? Muka baru, pengalaman baru. Iya, betul sekali. Trepedes itu saya biasanya kan orang mau jalan cuma dari sini ke mungkin ke Kota Mobagu. Sampai di Manado. Tapi ini narasumber kita kali ini kemana aja sih Kak? Kalau untuk di Indonesia ya, Ah, Indonesia ini hampir semua iya. Tapi aku lebih banyak itu traveling itu Jawa, Bali, NTB, NTT. Untuk NTT sendiri itu aku bisa bilang 95%. 5%-nya lagi itu ada beberapa gunung api yang belum aku naikin, yang lain semua sudah. Kemudian Sulawesi. Sulawesi ini juga aku bilangnya itu 90%. 10%-nya itu Sulawesi Tenggara yang belum aku jalanin. Jadi dari Sulawesi Selatan paling ujung sampai ke perbatasan Indonesia Filipina juga sudah. Maluku Utara sudah kecuali Pulau Taliabu. Jadi yang belum itu Papua, Maluku, Kalimantan, Sumatera sebagian. Walaupun aku orang Sumatera belum ekspor Sumatera. naik apa Kak? Kalau untuk sekarang ini aku bawa motor. Kalau beberapa tahun sebelumnya itu aku hitchhiking. Istilah orang sini mungkin badeo. Oh, DO. Badeo. Jadi aku pernah 2 tahun itu dari Jakarta ke NTT tanpa uang 100 rupiah pun. Jadi aku 2 tahun itu cuman badeo, naik gunung semua tuh badeo semua. Dari situ aku mulai yang tadinya cuma diem di rumah, makan, tidur, mandi, nonton itu berubah menjadi Deo. bukan. Bukan. Berubah menjadi Power Rangers. lebih ke Wonder Woman, Superwoman. Superwoman. Karena bisa sendiri gitu. Jadi apa bisa sendiri. Diusahakan bisa sendiri. Enggak mau cari yang Cari apa sendiri. nih? Diusahakan bisa sendiri. Diusahakan bisa sendiri. Contoh misalnya mandi kan sendiri, Iya. ya kan? Bener kan? Mandi. Kemudian sikat gigi sendiri. Sendiri. Makan sendiri. Kalau kita ke warung baru rame-rame. Kayak judul lagu. Apa? Jangan makan sendiri. Cuci baju sendiri. Sorry kak, baju kita laundry. Laundry tidak sendiri ya, banyak orang gitu. Oke. Jadi buat laundry lagi. Buat kalian ya, jadi orang semakin menarik cerita dari Kak Tina. Nah, di dalam perjalanan itu tadi DO sekarang kan pakai motor ya. Pakai motor. Boleh. Itu full bagasi ya. Berat, saya juga tadi angkat barangnya Kak Tina. Berat juga ya. Karena Bahkan beban hidup tuh lebih berat. Aduh, Jadi kalau barang-barang itu nggak seberapa berat. ya seberapa berat. Iya, kalau berat bisa tinggal dilepas jadi ringan. Tapi kalau beban hidup, Hidup. aduh, berat banget. Sabar Kak. Jadi aku tuh merasa kayak kok ini jadi kayak acara apa ya? Acara sedih-sedih gitu sih. Mana musiknya ini? Mana musiknya? Mana musiknya? Musik lagi sibuk Kak. Lagi istirahat makan ya? Istirahat. Nah, sampai kenapa menjadi beban berat itu menjadi apa namanya? Dalam hidup itu. Gini ya, untuk awalnya mungkin itu beban berat karena wajar ya sebagai perempuan, ditambah lagi kita masih adalah warga Indonesia dengan kentalnya budaya dan adat istiadat. Di saat sudah lulus kuliah akan ada pertanyaan selanjutnya, kapan menikah? Kapan punya anak? Setelah itu kapan punya anak yang kedua?
Kalau sudah punya itu ntar bagaimana lagi dengan keuangan? Selalu ada beban. Dan itu kenapa harus bebannya itu lebih ke perempuan gitu loh. Untuk kebanyakan ya, kebanyakan. Nah ternyata selama aku dengan berjalan, dengan traveling, ternyata itu dengan perlahan berubah beban itu menjadi lebih ringan. Karena di saat aku berjalan aku menemukan, oh arti hidup itu ya seperti ini. Aku harus mencintai diriku sendiri. Aku harus berterima kasih pada diri sendiri. Jadi tidak berusaha tidak bergantung ke orang lain. Karena dengan kita bergantung kita memberi harapan. Kemudian kita mulai kecewa saat harapan itu dengan orang lain tidak terjadi gitu. Maka itu yang ngebikin jadi kayak kenapa jadikan beban gitu. Makanya sekarang kalau jalan, beban gak sih jalan? Enggak beban. Yang bikin beban itu kalau misalnya Karena ada pikul baras begitu. nah, Iya kan? berjalan naik tangga-tangga, berjalan gunung karena bawa beras di belakang, Ya, itu beban. beban. Apalagi kalau ingat mantan. Kalau menurut saya Kak, jangan bergantung ke orang lain Kak. Iya, bener banget. Bergantung ke dia aja Kak. Badannya besar. Jangan. Kalau ke orang lain kan siksa juga orang lain jalan. Kita juga orang lain, jangan bergantung. Jangan bergantung. Bukan baju dijemur kita digantung-gantung. Mungkin Hulk ada yang Ada pertanyaan Bapak, ada penasaran. pertanyaan spesial mungkin. Kakak Kalau untuk apa? diving. Untuk kayak hobi di air. Hobi di laut. air, di laut. Iya. Apa nih? Kayak free dive atau diving. Oh iya, jadi aku mungkin sebelum pandemik ya, sebelum aku ketemu kalian, sebelum aku traveling dengan motor selama kurang lebih masuk 2 tahun ini, aku tuh kerjanya itu sebagai tour leader, sebagai guide. Jadi guide bawa-bawa tamu, snorkeling, berenang. Nah itu yang ngebikin hobiku tersalurkan main di air. Jadilah aku belajar free dive pelan-pelan, masuk ke air. Awal-awalnya tuh takut air, fobia. Tapi aku ngeliat orang, kenapa dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Iya, betul. Itu yang ngebikin motivasi yang kayak, aku harus bisa. Sama kayak orang-orang juga kayak, nah ini yang ngebikin aku sekarang jadi kayak pingin juga, jadi motivasi buat orang-orang juga. Kenapa dia bisa jalan, kenapa aku nggak bisa? Itu sih. Tapi kalau hobi air, mau berteman kita nanti di air? Boleh juga. Oke, Aduh, Biasanya kan itu kalau harus ada buddy ya, Iya, harus ada buddy. buddy. Tidak Harus boleh, pasangan. never dive alone, bener-bener. Betul. Safety first. Pinter jangan ambil jawabannya. harus ada badi berarti di air Duh, itu. gugup ya, minum dulu ya, boleh ya? Iya boleh. Iya. Selain di sekolah juga di air juga ada badi ya. oh Itu Karena kalau di sekolah kan ada. Itu Budi. Budi. Oh, beda. budi ya, itu sama dengan balas budi. Balas budi. Budi tidak pernah membalas tapi harus Oh gitu ya. Budi tidak pernah bersalah tapi mau dibalas. Terus Bapak Budi yang mana ya? Kan waktu SD kita selalu belajar, ini Budi, ini Bapak itu yang Budi. dicari sekarang sampai saat ini belum. Belum Tapi ketemu. yang terbaru itu semua keluarga Budi sudah berkumpul. Itu kongguan bukan sih? Ini nggak ngerti beres. Oke, dari lanjut lagi Kak. Dari semua perjalanan dari berpindah-pindah wilayah, Iya. ya di Indonesia itu yang kan semuanya menarik. Menarik. Yang paling menarik menurut Kak Oh. Tina itu di mana? Itu pertanyaan yang paling berat sebenarnya. Yang paling berat. Enggak, pertanyaan Kan paling tidak ringan. bergantung pada orang lain kan, tidak ada yang Pertanyaan paling ringan tapi berat dijawab. berat dijawab. Karena menurut aku tuh setiap daerah, setiap kabupaten, setiap tempat itu punya keunikan masing-masing, ketertarikan masing-masing. Contoh, aku ke Toraja, aku ikut acara ritual mereka, Manene, Rambu Solo, istilahnya wisata kuburan lah, wisata mayat gitu. Terus aku pergi ke Sulawesi Utara, aku mainnya itu di bawah air kayak Bunaken, ke Sanger. Bahkan aku kemarin ke Jiko, bukan ke Jiko, ke pantai apa nih yang di Boltim? Jiko kan? Iya di Kebelangan. Iya, ke Jiko. Bukan Belangan yang Itu Balanga, itu Balanga. itu Belangan. Ya maksud aku yang kayak banyak hal, banyak tempat. Terus di Kota Mobagu, aku naik gunung Ambang. Abang.
Terus yang kayak setiap tempat tuh punya keunikan masing-masing. Contoh kayak di sini ada Maleo. Jadi menurut aku itu spesial. Jadi semua tempat itu spesial. Selama kita menjalaninya, menikmatinya, ya kita spesial. Tapi kalau kita pergi tapi dengan beban, ngedumel lah istilah orang Jawa tuh bilang kayak capek ngapa kayak gini. Itu nggak akan jadi spesial. Gitu. Tapi ingat ya, spesial pakai 2 telur ya. Itu martabak. Martabak. Saya malabar ya. Kalau yang spesial itu 2 telur itu martabak. Oh, martabak. Oke, next lanjut. Ya, tadi sudah. Jadi sudah menurut Katina di semua tempat itu semuanya Spesial. Spesial. Semua spesial. Nah, mungkin di salah satu tempat atau biasanya bukan masalah tempatnya, Kak. Saya ingin bertanya itu tentang mungkin ada di satu tempat mungkin Katina lagi rasa bagaimana ya? Kan biasanya kita datang ke Rasa kayak kampung orang malas, dia, insecure, iya. atau rasa takut atau bagaimana? Iya, Maksudnya itu. bagaimana? Salah satunya itu rasa takut. Selama ini tuh sama aku jalan ya, aku mulai jalan sendiri ya, maksudnya sendirian. Iya. Sebelum-sebelumnya itu kayak jalan berdua, bertiga, atau satu kelompok grup. Itu udah sekitar 8 tahunan ini jalan sendiri itu. Yang aku takutin sebenarnya tuh hampir nggak ada ya. Hampir. Berarti adaannya kan? Iya. Ada. Hampir nggak ada. Kenapa aku mikirnya yang kayak gini? Aku berjalan ini dengan niat baik. Otomatis hasil yang aku percayain itu berbuah baik juga. Gitu. Nah, yang bikin aku ada beberapa hal yang kayak takut itu mungkin ada beberapa kejadian mistis di gunung. Itu yang ngebikin aku sedikit rasa-rasa takut. Berbicara tentang gunung kebetulan. Omongan lu kata? Hahaha. Jadi pernah dengar gunung Landasona? Landasona. Ah, belum. Jadi selama Katina jalan dimanapun itu tidak akan menemukan yang namanya gunung Landasona. Karena hanya Mbah Yangyong yang mengetahui tempat tersebut. Di dalam perjalanan Katina itu kan ini naik motor sekarang. Iya, naik Beda motor. dengan DO. Ya. Beda. Jadi naik motor ini selama naik motor itu pernah tidak Kak Tina itu kecelakaan atau apa? Atau ada kejadian. Kejadian-kejadian Jadi aneh. perjalanan. Mungkin. Jadi dari sebelum-sebelumnya itu kalau aku cerita-cerita ke orang-orang, aku selalu bilang gak ada kejadian aneh, all good, semua tuh bagus. Baru kali ini mungkin pertama kali aku cerita ke publish atau ke media atau ke misalnya ke sosial media lah ya. Iya. Kejadian yang kayak jadi beberapa bulan lalu aku sempat kecelakaan di Sulawesi Tengah. Nah itu tulang sikuku ini patah. Jadi kalau diperhatiin baik-baik itu tulangnya itu agak sedikit keluar, Oh, iya. terus bengkok. Bengkok ya. Itu parah juga. Lumayan parah. Nah itu aku ngebikin kayak 5 bulanan istirahat. Istirahat di Aku pulang ke Jakarta. pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta karena lebih dekat dengan keluarga, lebih nyaman lah. Gitu. Tapi di saat pulang itu apakah orang tua tidak melarang untuk Pergi lagi ya. Mereka itu sebenarnya apa ya? Mereka tahu anaknya semakin dilarang semakin pergi. Jadi karena udah tahu dari dulu, sekarang mereka cuma bilang, ini hidup kamu sudah tahu mana yang baik dan mana yang salah. Kami sudah kasih kamu pendidikan sampai kamu sarjana. Kami sudah mengajarkan kamu ajaran-ajaran agama yang kita percaya. Ya pilihan kamu untuk hidup selanjutnya. Kalau kamu mau keluar ya silakan. Intinya dari orang tua itu jaga nama baik keluarga. Jaga nama baik keluarga. Jangan kau pulang-pulang ternyata bawa anak, terbawa suami. Itu maksud bahasa kasarnya begitu. Iya, teorinya kan seperti itu. Katina punya saudara? Aku punya saudara, aku punya 2 kakak, 1 abang dan saya yang terakhir. Bungsu, 3 anak Jadi bungsu. bersaudara. anak 4 bersaudara. Kalau ini juga anak, tapi bukan anak musuh, ini anak busu. Ya. Bukan ya. Jadi kalau misalkan saudara itu ada saudara tunggal dan saudara serabut begitu. Berarti Katina termasuk saudara serabut. Serabut.
Iya. Terakhir. Iya kan? Iya. Iya. Nah, dia bercabang toh. Saya juga bersaudara 3. Kalau Yang pertama, kedua, ketiga Iya, gitu. pertama. Oh, pertama. Pertama, kedua, ketiga. Sampai taman juga dia orang ini touring begitu di jalan. Dia ingat itu kan malu bertanya setelah di jalan kan? Iya. Dia tidak malu bertanya ke orang tua rumah. Assalamualaikum, Om ada air? Ada. Ya, misalnya begitu kan? Ada. Oh iya, minta air. Kalau ada nasi, walau boleh begitu. Dengan satu kali. Jadi tidak mau mati di jalan. Itu baru.